nasionalisme. Di mana dalam sikap nasionalisme ini ada indikator yang harus Bapak Ibu pahami, yaitu di indikator sikap nasionalisme ini jawaban yang Bapak Ibu pilih besok adalah jawaban yang menunjukkan mementingkan kepentingan negara, kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Selain itu, Bapak Ibu diharapkan memilih jawaban yang menempatkan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi. Selain itu, harus mampu menghargai dan menghormati berbagai macam ras, suku, agama yang ada di Indonesia. Sekarang kita pelajari dan terapkan di soal nomor 1. Soal nomor 1. Pak Rere mendapat amanah untuk membacakan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 saat upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional. Di waktu yang bersamaan, sang istri melahirkan. Sikap Pak Rere adalah, Bapak Ibu, tadi kunci dari indikator nasionalisme apa? Kita tulis dulu agar kita ingat. Kata kuncinya tadi apa? Suara saya terdengar? Terdengar. Oke, kata kuncinya dari indikatornya adalah mementingkan kepentingan negara atau kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Jadi nanti untuk indikator sikap nasionalisme, jawaban yang dipilih adalah jawaban yang menunjukkan mementingkan kepentingan negara atau kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Dari jawaban A, B, C, D, E, manakah yang paling sesuai, Bapak Ibu? Untuk jawaban nomor 1, kira-kira jawaban yang sesuai adalah pilihan jawaban Kok gak kelihatan soalnya ya, Mbak? Bu Putri, warnanya hitam itu Bu Putri, monggo Iya, dimuat Bu. ulang Bu Putri. Gak kelihatan. tidak kelihatan, Pak. Nggih. Ini Hitam. coba saya share ulang nggih. Nggih. Sudah terlihat? Sudah. Nggih, sudah. Sudah nggih? Saya ulangi lagi, Bapak Ibu. Untuk soal nomor 1, indikatornya tadi adalah tentang sikap nasionalisme. Dalam mengerjakan soal tentang sikap nasionalisme, hal yang harus kita pahami dan kita ingat dalam memilih jawaban adalah, yaitu menggunakan kata kunci mementingkan kepentingan negara atau kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Dari soal nomor 1 ini, kira-kira jawaban yang sesuai adalah jawaban option. Mana Bapak Ibu? Bapak Ibu sudah memiliki soal sendiri-sendiri nggih? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nggih. Di sini juga sudah terlihat nggih? Sudah, Bu. Coba dipilih dulu. Kira-kira jawaban yang sesuai adalah jawaban opsi D. apa Bapak Ibu? E. E.
atau B atau D? Ayo kita bahas bersama-sama nggih. Yang A, memilih untuk menemani sang istri daripada menjalankan tugas untuk membaca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini mementingkan kepentingan keluarga daripada kepentingan negara. Jadi salah nih, mementingkan kepentingan keluarga. Sekarang yang B, melaksanakan tugas untuk membaca Undang-Undang Dasar 1945 terlebih dahulu dan mendampingi istrinya kemudian. Berarti ini mementingkan kepentingan negara, kepentingan bersama terlebih dahulu, baru mendampingi istrinya kemudian, baru mementingkan kepentingan pribadi. Benar atau salah Bapak Ibu? Benar. Ya. Coba kita lihat yang C, melimpahkan tugas atau amanah kepada teman sejawat dan menemani sang istri di rumah sakit. Berarti ini integritasnya terhadap negara kurang, ya. Integritasnya kurang, dan integritas sebagai pegawai juga kurang karena lebih memilih melimpahkan tugasnya kepada temannya. Sekarang yang D, melaksanakan tugas untuk membaca Undang-Undang Dasar 1945 dan menyerahkan sang istri kepada keluarga dan tim medis untuk mengurusnya. Ini mementingkan kepentingan negara, benar, tetapi untuk kepentingan keluarganya, karena sang istri akan melahirkan itu juga penting. Alangkah lebih baiknya jika setelah membaca undang-undang langsung mendampingi istrinya, tidak cuek terhadap keluarganya. Yang E, menjalankan tugas negara adalah tanggung jawab yang tidak dapat dilalaikan dan tanggung jawab keluarga dapat dilimpahkan kepada keluarga. Berarti ini lebih mementingkan kepentingan negara tanpa mementingkan kepentingan keluarga. Di sini itu harus seimbang. Tetapi yang menjadi prioritas utama ketika menjalankan tugas adalah tetap kepentingan negara. Jadi jawaban yang paling tepat dan paling sesuai untuk menjawab soal tentang nasionalisme adalah opsi B. Harus diingat bahwa di sini itu dipilih sebelum kita mementingkan kepentingan keluarga, terlebih dahulu harus mementingkan kepentingan negara. Sekarang soal nomor 2. Manusia Indonesia diharapkan memiliki jiwa nasionalisme yang dijunjung tinggi di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rasa nasionalisme merupakan hal yang perlu ditumbuhkan di negara multikultural seperti Indonesia. Perbedaan suku bangsa, budaya, ras, dan agama merupakan masalah sosial yang harus dipecahkan oleh bangsa Indonesia. Karena itulah diharapkan terciptanya paham nasionalisme di dalam diri masyarakat Indonesia. Di bawah ini, yang bukan merupakan perilaku jiwa nasionalisme adalah yang tidak merupakan perilaku jiwa nasionalisme adalah A. Mematuhi peraturan lalu lintas, B. Mematuhi hukum yang ada di Indonesia, C. Mencintai produk-produk dalam negeri, D. Menciptakan disintegrasi bangsa, dan E. Menciptakan hasil karya. Dari pilihan jawaban ini kira-kira yang tidak menunjukkan cinta tanah air adalah pilihan jawaban Pilihan jawaban apa Bapak Ibu? D. Pilihan jawaban D, tepat sekali. Karena disintegrasi bangsa itu memecahkan atau
melepaskan diri dari wilayah Indonesia. Jadi disintegrasi bangsa itu kalau menciptakan disintegrasi bangsa berarti ingin melepaskan diri dan memecahkan diri dari wilayah Indonesia. Yang lainnya itu menunjukkan sikap nasionalisme. Untuk indikator nasionalisme paham nggih Bapak Ibu? Paham nggih. Sekarang nomor 3. Yaitu tentang indikator patriotisme. Kalau patriotisme di sini itu indikatornya adalah mau melakukan toleransi atau menghargai pendapat demi kepentingan bersama, nggih. Ini itu lebih kepada toleransi, menghargai perbedaan atas dasar kepentingan bersama. Jadi pilihan jawaban yang Bapak Ibu pilih nanti diharapkan menunjukkan sikap adanya toleransi atau menghargai perbedaan atas dasar kepentingan bersama. Contoh soalnya, Anda mengabdi di sebuah sekolah yang mayoritas siswa dan gurunya beragama Islam dan beberapa kali mendapati siswa non-muslim sedang makan di tempat terbuka pada saat bulan Ramadan. Sebagai seorang pendidik, apa yang Anda akan lakukan? Memberikan nasihat kepada mereka yang makan di tempat terbuka bahwa hal tersebut dapat mengganggu ibadah teman-teman muslim. B. Meminta guru agama dan pembina agama non-muslim di sekolah dapat memberikan pengertian pada siswa agar tidak makan di tempat terbuka. Mengumpulkan siswa-siswa non-muslim dan memberikan pengertian agar dapat menghormati rekan-rekannya yang sedang ibadah puasa. D. Membuat tulisan di tempat-tempat strategis di sekolah untuk tidak makan di tempat terbuka. Seharusnya tidak merasa terganggu dengan apa yang telah dilakukan oleh teman non-muslim karena tidak sedang berpuasa. Kira-kira jawaban yang menunjukkan sikap toleransi atau menghargai perbedaan adalah C. A atau C. C. Coba kita lihat A dan C. Yang A, memberikan nasihat kepada mereka yang makan di tempat terbuka bahwa hal tersebut dapat mengganggu ibadah teman-teman muslim. Di sini tugas seorang guru adalah memberikan nasihat atau mendidik peserta didik, mendidik karakter peserta didik. Memberikan nasihat ini sudah menunjukkan sikap untuk menghargai perbedaan kepada mereka yang makan di tempat terbuka bahwa hal tersebut dapat mengganggu ibadah teman-teman muslim. Ini juga dapat dijadikan pilihan untuk mengajarkan toleransi kepada peserta didik secara langsung karena guru saat mengetahui permasalahan itu harus segera memberikan tindakan secara langsung. Sekarang yang C, mengumpulkan siswa-siswa non-muslim dan memberikan pengertian agar dapat menghormati rekan-rekannya yang sedang ibadah puasa. Jadi begini Bapak Ibu, ketika ada permasalahan, sikap kita sebagai seorang guru adalah segera menemukan solusi atau memberikan tindakan. Jika melihat anak yang sedang makan, maka kita langsung memberikan nasihat agar tidak mengganggu teman-teman yang
beragama Muslim. Setelah ini, langkah yang bisa kita lakukan, langkah setelahnya, langkah kedua adalah mengumpulkan siswa-siswa non-Muslim ini tadi dan memberikan pengertian agar dapat menghormati rekan-rekannya dengan meminta bantuan guru agama atau pembina agama non-Muslim. Jadi, langkah awal yang harus dilakukan oleh semua guru untuk mengatasi permasalahan tersebut, untuk mengajarkan toleransi kepada anak adalah dengan cara memberikan nasihat kepada mereka yang makan di tempat terbuka bahwa hal tersebut dapat mengganggu ibadah teman-teman Muslim. Jadi begini Bapak Ibu, pilihan jawaban ini semuanya benar, akan tetapi kita pilih jawaban yang paling tepat. Jika di TKP atau di manajerial, jawaban yang kita pilih pasti mendapatkan nilai berbeda dengan kita pretest besok. Kita pilih jawaban yang dinilai paling benar dan sesuai dengan indikator. Oke. Jadi Bapak Ibu harus lebih teliti lagi. Paham deh mengapa option A, pilihan jawaban A yang dipilih, tidak B, C, D, dan E? Karena guru itu ketika ada permasalahan harus segera melakukan tindakan. Ketika melihat langsung dinasehati, tidak menunggu dikumpulkan dulu atau meminta bantuan guru agama lain. Paham nggih Bapak Ibu? Nggih, lanjut. Nggih, alasannya. Lanjut, nomor 4. Anda memiliki teman sejawat guru yang pandai melakukan modifikasi sepeda motor. Ia melakukan modifikasi pada sepeda motornya, sehingga motor tersebut menjadi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian, sepeda motor tersebut dipakainya untuk ke sekolah. Hal yang Anda lakukan adalah, ingat, tugas guru adalah selain mendidik dan mengajar adalah menjadi teladan. Jika ada Bapak Ibu guru lain yang melanggar aturan, maka yang dapat dilakukan oleh Bapak Ibu adalah option A, meminta bantuan kepada teman terdekat guru tersebut agar memberikan nasihat untuk memasang kelengkapan sepeda motor agar sesuai aturan. B, menegur karena apa yang dilakukan guru tersebut dapat menjadi contoh yang tidak baik bagi peserta didik. C, melakukan pendekatan secara persuasif dan akan memberikan pengertian padanya agar mentaati kelengkapan sepeda motor yang sesuai. D, tidak melakukan ataupun menegur ke guru tersebut karena dikhawatirkan akan membuatnya tersinggung. E, melaporkan kepada kepala sekolah agar segera ditindaklanjuti dengan peringatan. Kira-kira hal pertama yang dipilih oleh Bapak Ibu semua jika melihat atau menemukan studi kasus seperti ini adalah A, B. apa? B. B, menegur, menegur karena apa yang dilakukan guru tersebut dapat menjadi contoh yang tidak baik bagi peserta didik. Kalau menegur saja tanpa memberikan solusi yang harus dilakukan seperti apa, berarti jawabannya masih kurang tepat. Kalau C, melakukan pendekatan secara persuasif, berarti melakukan pendekatan kepada orang tersebut dan mengajaknya untuk memberikan pengertian padanya agar mentaati kelengkapan sepeda motor yang sesuai. Jadi guru tersebut didekati, setelah itu diberi pengertian dan diajak untuk mentaati kelengkapan sepeda motor yang sesuai agar bisa menjadi teladan yang baik untuk peserta didik agar tidak dicontoh. Ini jawaban C. Kira-kira jawabannya yang mana Bapak Ibu? C. Jawabannya yang C.
Nggih, melakukan pendekatan secara persuasif dan akan memberikan pengertian padanya agar mentaati kelengkapan sepeda motor yang sesuai. Jika ini dirasa tidak berhasil, maka langkah selanjutnya yang dilakukan guru adalah A. Dengan meminta bantuan kepada teman terdekat guru tersebut agar memberikan nasihat untuk memasang kelengkapan sepeda motor agar sesuai aturan. Ngoten nggih, Bapak Ibu, paham nggih? Paham. Ya, Bu. Nggih. Sekarang nomor 5. Para siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, mencakup budaya, nilai-nilai, tingkat ekonomi, maupun tempat pendidikan orang tua. Terhadap berbagai perbedaan itu, sikap guru sebaiknya adalah A. Mengelompokkan siswa sesuai dengan kondisi serta latar belakang yang sama. Dikelompokkan sesuai latar belakang yang sama. B. Menampilkan sikap yang wajar terhadap perbedaan-perbedaan pemikiran, sikap dan perilaku anak didiknya. Berarti guru ini itu cuek terhadap perbedaan. C. Berpandangan bahwa segala perbedaan siswa merupakan fakta yang tidak dapat dihindari. Ini menganggap perbedaan itu adalah hal yang biasa. D. Mengurangi perbedaan-perbedaan itu dan mengutamakan keseragaman. E. Peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa satu dengan lainnya. Kira-kira yang sesuai adalah untuk menghargai perbedaan E. yang yaitu guru harus peka terhadap perbedaan, dan di sini tugas guru juga harus menumbuhkan sikap saling menghargai antar siswa satu dengan lainnya agar kerukunan, persatuan dan kesatuan tetap terus terjaga. Sekarang nomor 6. Seorang guru saat di perpustakaan sedang mendapati sekelompok peserta didik yang mencoret-coret buku bacaan milik perpustakaan. Saat ditegur guru, peserta didik menjawab bahkan akan menerima hukuman mengganti buku karena kebetulan mereka berasal dari keluarga yang kaya. Tanggapan Anda sebagai seorang guru, kira-kira yang mana, Bapak Ibu? A. Membiarkan saja, seolah-olah tidak mengetahuinya karena sedang sibuk untuk menyusun bahan pelajaran. B. Menyampaikan kepada peserta didik untuk membelikan buku yang dicoret sebanyak 2 kali. C. Meminta peserta didik berhenti melakukan coret-coret buku perpustakaan dan mengajak dialog tentang pentingnya menjaga fasilitas sekolah. D. Meminta peserta didik berhenti melakukan coret-coret buku perpustakaan sambil meminta mereka ke petugas tata tertib untuk mendapatkan poin tambahan. Dan E. Meminta peserta didik berhenti melakukan coret-coret dan membuat kontrak perilaku perjanjian agar tidak mengulangi perbuatannya di hadapan petugas tata tertib. Kira-kira jawaban yang sesuai adalah C. Jawabannya sesuai C. Ada yang memiliki jawaban lainnya? C, Bu. C atau C, D, E? Ya, kita bahas bersama. Yang C, meminta peserta didik berhenti melakukan coret-coret buku perpustakaan dan mengajak dialog tentang pentingnya menjaga fasilitas sekolah. Ini itu berarti tidak boleh melakukan coret-coret buku perpustakaan dan diajak dialog bahwa kita harus menjaga fasilitas sekolah. Di sini di jawaban C berarti siswa tidak diberikan sanksi. Siswa belum diberikan sanksi, nggih. Untuk jawaban D, meminta peserta didik berhenti melakukan coret-coret buku perpustakaan sambil meminta mereka ke petugas tata tertib untuk mendapatkan poin tambahan. Ini meminta peserta didiknya tidak boleh melakukan coret-coret dan meminta ke petugas tata tertib atau penjaga perpustakaan untuk mendapatkan poin tambahan. Yang E,
meminta peserta didik berhenti melakukan coret-coret, dan guru tersebut membuat kontrak perilaku, kesepakatan. Jika diulangi lagi, maka ada sanksi yang harus mereka terima, yaitu agar tidak mengulangi perbuatannya di hadapan petugas tata tertib. Jadi yang paling sesuai adalah jawaban option E. Meminta peserta didik untuk berhenti melakukan coret-coret dan membuat kontrak kerja kesepakatan. Jika tetap melakukan hal tersebut, maka akan mendapatkan sanksi. Jadi besok di indikator nomor 1 sampai 20 tentang bagaimana kita bertindak dan sikap apa yang harus kita pilih, itu dipilih jawaban yang sekiranya paling baik. Nomor 7. Di sekitar sekolah tempat Anda bekerja, sering dijumpai siswa maupun warga masyarakat membuang sampah sembarangan dan mengotori lingkungan di sekitar tempat itu. Sudah diberikan tulisan peringatan serta aturan untuk menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. Sebagai guru, anggota warga sekolah, apa yang akan Anda lakukan? Apakah dibiarkan saja? Jika sampah berserakan dan mengganggu lingkungan, maka warga sekolah dan masyarakat akan sadar dengan sendirinya. B. Bersama warga sekolah dan masyarakat melakukan kerja bakti 1 bulan sekali sehingga tumbuh kesadaran bersama. C. Bersama warga sekolah dan warga masyarakat memberikan teguran pada siapa saja yang berperilaku membuang sampah sembarangan. D. Memperbanyak tulisan larangan keras membuang sampah sembarangan agar warga tidak sembarangan membuang sampah. E. Bersama warga sekolah dan masyarakat menggiatkan gerakan membuang sampah pada tempatnya dengan menyediakan tempat sampah di tempat strategis secara memadai. Di sini kita harus menunjukkan aksi nyata dari apa yang dapat kita lakukan untuk menjaga keindahan lingkungan. Kira-kira jawaban yang benar adalah jawaban pilihan A, B, C, D, atau E? E. C dan E. Kalau kita dari A, coba dari A. Kalau A itu dibiarkan saja, berarti ini tidak peduli terhadap lingkungan sekitar, tidak mempertahankan. Ini indikatornya kekayaan. Itu indikator nomor 8, mengapresiasi kekayaan budaya. Sikap gotong royong, sikap kerjasama ini tidak ditunjukkan di pilihan jawaban A. Yang B, bersama warga sekolah dan masyarakat melakukan kerja bakti 1 bulan sekali sehingga tumbuh kesadaran bersama. Caranya agar warga masyarakat tidak membuang sampah sembarangan dan mengotori lingkungan. Setelah diberikan ini aturan untuk menjaga keindahan lingkungan adalah, jadi peringatannya sudah diberikan. Hal nyata, aksi nyata yang dapat dilakukan yang B ini adalah bersama warga sekolah dan masyarakat melakukan kerja bakti 1 bulan sekali sehingga menumbuhkan kesadaran bersama untuk menjaga keindahan lingkungan. Yang C, bersama warga sekolah dan warga masyarakat memberikan teguran pada siapa saja yang berperilaku membuang sampah sembarangan. Jadi sudah ada peringatan, kalau ada yang membuang sampah hanya ditegur. Kita tidak memberikan contoh, itu yang C. Yang D, memperbanyak tulisan larangan keras membuang sampah. Kita ini sudah memberikan peringatan, tapi tetap saja tidak diperhatikan. Kalau kita memberikan tulisan larangan keras membuang sampah lagi, berarti ini langkah yang mubazir.
belum tepat untuk yang D. Yang E, bersama warga sekolah dan masyarakat menggiatkan gerakan membuang sampah pada tempatnya. Ini diberikan pengertian-pengertian membuang sampah pada tempatnya, yaitu aksi yang dilakukan adalah dengan menyediakan tempat sampah di tempat strategis secara memadai. Jawaban yang hampir benar pilihannya adalah B dan E. Kira-kira yang paling tepat mana, Bapak Ibu? Yang dipilih yang paling tepat. Ini sudah memberikan tulisannya sudah ada, aturannya sudah ada. Tinggal aksinya apa yang dilakukan oleh guru dan anggota warga sekolah. Jika Bapak Ibu mengalami studi kasus seperti ini, jawaban yang tepat B atau E? E. Bersama warga sekolah dan masyarakat menggiatkan gerakan membuang sampah pada tempatnya dengan menyediakan tempat sampah di tempat strategis secara memadai. Bagaimana, Bapak Ibu? Setuju yang B atau yang E? Lebih setuju yang mana? B. Setuju ya? B. Bersama warga sekolah dan masyarakat berarti kita berkolaborasi, bekerja sama, bergotong royong antara warga sekolah dan masyarakat untuk melakukan kerja bakti 1 bulan sekali sehingga tumbuh kesadaran bersama untuk menjaga lingkungan sekitar. Jadi yang paling tepat adalah pilihan B, karena kita bertindak secara langsung, terjun langsung. Kalau yang E ini hanya menyediakan tempat sampah di tempat strategis. Ya kalau dibuang di situ, kalau dibuang sembarangan lagi, kalau hanya disediakan tempat sampah, tidak ada aksi nyata, tidak ada keterlibatan langsung antara masyarakat dengan warga sekolah atau dengan guru. Oke, jadi jawabannya adalah B. Nomor 8. Sekolah Anda menerapkan presensi kehadiran dan kepulangan guru berbasis online setiap pagi pukul 7. Guru harus presensi kehadiran di depan komputer yang disediakan sekolah. Begitu juga pada saat kepulangan pukul 3:30. Seorang guru harus melakukan presensi kepulangan di depan komputer yang disediakan sekolah. Suatu hari kerja pada pukul 15.15, Anda memperoleh kabar kalau anak Anda sakit dan meminta diantar ke rumah sakit. Apa yang akan Anda lakukan? A. Melakukan presensi kepulangan meskipun belum saatnya pulang untuk segera mengantar anak ke rumah sakit. B. Meminta izin kepada kepala sekolah untuk pulang segera agar dapat mengantarkan anak ke rumah sakit. C. Menunggu 15 menit untuk melakukan presensi online dan kemudian bergegas pulang untuk mengantar anak ke rumah sakit. D. Meminta tolong admin sekolah atas seizin kepala sekolah untuk mempresentasikan kepulangan Anda agar Anda dapat segera pulang. E. Mengklasifikasi sakitnya apa dan meminta orang di rumah untuk menunggu sampai Anda pulang ke rumah. Ketika mendapatkan kabar itu pukul 15.15, sebagai seorang pegawai, seorang abdi negara, kita harus memiliki integritas yang tinggi, mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, dan kita juga tidak boleh lalai dengan tugas kita dalam keluarga. Jadi harus seimbang. Jadi jika kabarnya itu tinggal 15 menit lagi waktu absensi, yang dipilih Bapak Ibu kira-kira yang mana? C. C. Menunggu 15 menit untuk melakukan presensi online dan kemudian bergegas pulang untuk mengantar anak ke rumah
sakit, nggih. Karena ini menunjukkan integritasnya kita, pengabdian kita, menunjukkan kita sungguh-sungguh mementingkan kepentingan negara dengan memenuhi beban kerja. Nggih. Kalau kita tidak absen berarti kita tidak disiplin, tidak memenuhi beban kerja, dan kita tetap mementingkan kepentingan keluarga dengan segera pulang untuk mengantar anak ke rumah sakit. Nomor 9. Sebagai guru, Anda memiliki waktu makan yang warung makan yang pelanggannya sangat banyak karena tempatnya persis di samping Universitas Yayasan Katolik. Pelanggannya sebagian besar mahasiswa di universitas itu. Sebagai pemilik warung, apa yang Anda lakukan pada bulan Ramadan? Tetap buka warung karena kalau tutup kasihan kepada mahasiswa di universitas itu tentu akan kesulitan mencari makan. B. Menutup warung makan itu selama bulan Ramadan karena warung makan bukan sumber penghasilan utama. C. Membuka warung makan itu pada saat menjelang makan sahur dan menjelang buka puasa sampai malam. D. Tetap buka warung tetapi menyarankan pelanggan untuk makan di tempat tersembunyi agar tidak terlihat oleh orang yang lewat. E. Menutup warung pada awal bulan Ramadan dan buka kembali seperti biasa setelahnya. Jawaban yang sesuai adalah pilihan jawaban E. Jawaban E, menutup warung pada awal bulan Ramadan dan buka kembali seperti biasa setelahnya. Ini lingkungannya adalah di samping Universitas Yayasan Katolik, di mana kita harus memilih pilihan jawaban yang menunjukkan toleransi dalam beragama, menghargai perbedaan. Kira-kira yang mana? Warungnya ditutup. Nanti kalau warungnya ditutup, untuk mahasiswa yang beragama Katolik akan makan apa, Bapak? C. C. Membuka warung makan itu pada saat menjelang makan sahur dan menjelang buka puasa sampai malam. Jadi ini itu tetap menyediakan makanan untuk anak-anak yang beragama Katolik, tetapi tetap memperhatikan toleransi kita kepada orang terhadap masyarakat yang beragama Islam. Kira-kira yang mana? Seperti itu, warung-warung di sekitar tempat Bapak Ibu tinggal. Jika bulan Ramadan biasanya warung tetap buka, tapi diberikan korden atau meminta pengunjung untuk makan di tempat yang tersembunyi agar tidak terlihat oleh orang yang lewat. Jadi jawabannya adalah D. Tetap memiliki toleransi, menghargai agama. Kita menyediakan makan untuk agama Katolik, tetapi yang agama Katolik harus mau menghormati orang yang menjalankan ibadah bulan puasa, ibadah puasa, yaitu dengan makan di tempat tersembunyi agar tidak terlihat oleh orang yang lewat. Nomor 10. Saat Anda menjadi seorang panitia penerima beasiswa, salah seorang guru sejawat menitipkan putranya agar bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Berarti ini termasuk tindakan yang tidak baik, nepotisme. Menanggapi hal tersebut, yang Anda lakukan adalah apakah menerima permintaan tersebut karena tidak enak dengan hubungannya yang sudah terjalin baik, menerima permintaan tersebut karena khawatir nanti kalau nantinya hubungan dengan rekan sejawat menjadi buruk, menerima permintaan tersebut asalkan kumpulan skor yang dimiliki putra guru sejawat tidak terlalu terpaut jauh dengan pesaing lainnya, menolak permintaan tersebut
karena sebagai pihak penyeleksi penerima beasiswa harus objektif dalam menetapkan peserta didik yang lolos. Menolak permintaan tersebut karena setiap peserta didik memiliki kesetaraan kesempatan dalam menerima beasiswanya. Kira-kira untuk menunjukkan sikap tegas itu yang mana, Bapak Ibu? Tegas. Berarti jika benar dikatakan benar, jika salah dikatakan salah. Itu pilihan jawaban nomor A, B, C, D, atau E. Kalau D, menolak permintaan tersebut karena sebagai pihak penyeleksi penerima beasiswa harus objektif dalam menetapkan peserta didik yang lolos. Nih, jawabannya D, bijaksana, tegas dalam memberikan dengan menolak permintaan tersebut, karena kita sebagai panitia harus objektif menampilkan perilaku bijaksana meskipun dalam situasi yang sulit, karena itu adalah anak dari teman kita. Nomor 11. Sekolah Anda pada akhir libur semester mengadakan studi tour ke luar kota selama 3 hari dan Anda menjadi salah satu guru pendamping kegiatan studi tour itu. Sesuai rencana, rombongan studi tour akan tiba kembali ke sekolah hari Minggu sore pukul 5 karena hari Senin adalah hari pertama masuk sekolah. Tetapi karena sesuatu dan lain hal, rombongan baru tiba kembali ke sekolah hari Senin pukul 3 pagi. Macet. Beberapa guru berencana untuk izin tidak masuk pada hari pertama karena kelelahan. Ini seperti yang sudah Bapak Ibu alami setiap hari dalam melaksanakan tugas di sekolah. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah A, tetap masuk sekolah meskipun tidak seharian penuh sebagaimana hari-hari biasa? B, tetap masuk sekolah sebagaimana hari-hari biasa meskipun banyak guru yang izin? Yang C, menyarankan kepada guru yang berencana untuk tidak masuk untuk tetap masuk sekolah. D, menyampaikan kepada kepala sekolah agar menghimbau para guru untuk tetap masuk sekolah. E, menyarankan kepada peserta didik yang ikut studi tour untuk tetap masuk sekolah. Jawabannya yang mana, Bapak Ibu? Jawabannya untuk itu indikator nomor 13 menunjukkan sikap disiplin sesuai tata tertib sekolah. Berarti kalau sesuai tata tertib sekolah harus tetap B atau D? Tetap masuk sekolah. Nah, tetap masuk sekolah sebagaimana hari-hari biasa meskipun banyak guru yang izin. Di sini kita harus disiplin, harus mampu mentaati peraturan. Nomor 12. Di sekolah tempat Anda mengajar, mayoritas siswa beragama Islam. Namun ada juga yang beragama non-Islam. Ketika memasuki bulan Ramadan, Anda mendapati siswa non-Muslim yang sedang makan, ini sering keluar Bapak Ibu soal ini, yang sedang makan di depan kelas ketika teman-teman yang lain sedang menjalankan ibadah puasa. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan untuk menyikapi hal tersebut? A, menasihati siswa agar tidak makan di depan kelas selama bulan Ramadan demi menghormati yang berpuasa. B, keduanya memiliki haknya masing-masing, boleh berbuat sesuai keyakinannya. C, menasihati siswa yang sedang puasa Ramadan bahwa makan dimanapun itu hak mereka. D, meminta siswa tersebut untuk makan di tempat yang sepi agar tidak kelihatan teman-teman yang sedang berpuasa. E, tidak peduli dengan tindakan yang dilakukan siswa tersebut. Di sini ditekankan adalah sebagai guru. Berarti kalau ada hal seperti itu kita harus melakukan tindakan dengan jawaban
Menasihati siswa agar tidak makan di depan kelas selama bulan Ramadan demi menghormati yang berpuasa. Jadi kalau ada studi kasus di sekolah itu tugas kita sebagai guru jika ada permasalahan harus segera melakukan tindakan. Tindakannya apa? Dengan menasehati dan memberi peringatan kepada siswa. Nomor 13. R adalah siswa kelas 6 SD yang pintar dan sangat rajin menolong. Ayah R sudah meninggal dan ibunya mencari nafkah sebagai pedagang kue untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Seringkali R tidak masuk sekolah karena harus membantu ibunya berjualan. Sebagai guru R, yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Memberikan uang sebagai bantuan secara sukarela setiap bulannya. B. Memperbolehkan R untuk sesekali tidak masuk sekolah karena memberi kesempatan untuk R belajar menolong orang tua dan bekerja. C. Memberikan penjelasan pada R arti penting dan aturan sekolah serta mengarahkan apa yang sebaiknya dilakukan. D. Memberikan penjelasan pada R dan ibunya tentang arti penting dan aturan sekolah, serta mendiskusikan bersama tentang masalah yang dihadapi. E. Memberikan penjelasan pada R dan ibunya tentang arti penting dan aturan sekolah, serta mengarahkan apa yang sebaiknya dilakukan. Kira-kira yang mana, Bapak Ibu? D sama E sama. D sama E sama pada R. D. Coba kalau D sama E sama nggih, Bu. D. Memberikan penjelasan pada R dan ibunya tentang arti penting dan aturan sekolah serta mendiskusikan bersama tentang masalah yang dihadapi. Hanya diskusi. Ini seharusnya seperti ini, Bu, agar R tetap sekolah dan bisa membantu panjenengan. Itu adalah option D. Kalau yang E, memberikan penjelasan pada R dan ibunya tentang arti penting dan aturan sekolah, dijelaskan dulu. Penting dan aturan sekolah itu punya tata tertib, harus masuk setiap hari, serta mengarahkan apa yang sebaiknya dilakukan agar R tetap bisa masuk sekolah dan R tetap bisa membantu ibunya. Seorang guru ini mempunyai solusi untuk mengarahkan apa yang sebaiknya dilakukan oleh R agar tetap bisa membantu ibu dan tetap bersekolah. Seperti itu, Bu. Jadi jawabannya D atau E? Mendiskusikan atau mengarahkan? Mengarahkan. Mengarahkan apa yang sebaiknya dilakukan. Kalau mendiskusikan saja tidak memberikan solusi, itu juga kurang tepat. Nomor 14. Sebagai seorang guru seringkali merasakan waktu yang sangat terbatas. Padahal banyak hal yang harus diselesaikan. Terkait dengan hal ini, gambaran yang paling mendekati diri Anda sebenarnya sebagai berikut. Jadi kalau Bapak Ibu itu mempunyai waktu yang terbatas, padahal tugasnya banyak dan harus diselesaikan adalah A. Saya tidak peduli dengan batasan waktu, karena apapun yang saya kerjakan ketika saya menginginkannya. Jadi kalau mood untuk mengerjakan tugas dikerjakan, kalau tidak juga tidak mengerjakan dan tidak peduli dengan batasan waktu yang ditentukan. Yang B, banyak waktu yang tidak saya gunakan dengan baik, berarti males-malesan dan banyak hal yang tidak bisa saya capai dalam hidup ini, berarti itu tidak memiliki visi dan misi dalam bekerja, tidak mempunyai target untuk yang B. Yang C, sebagian besar waktu sudah saya gunakan dengan baik, namun ada beberapa hal yang belum sempat saya lakukan, berarti ini tidak terorganisir, tidak terjadwal, tidak. Yang D,
Saya dapat menggunakan seluruh waktu dengan baik, namun beberapa hal masih belum bisa dilakukan dengan lebih baik. Yang E, seluruh waktu saya gunakan dengan baik. Saya berusaha untuk mengembangkan diri secara optimal. Jadi ini itu terorganisasi, lebih terorganisasi, disiplin. Kira-kira yang sesuai dengan gambaran pribadi panjenengan adalah pilihan jawaban D atau E? Jawaban E. Seluruh waktu saya gunakan dengan baik dan saya berusaha untuk mengembangkan diri secara optimal. Nomor 15. Pada bulan Ramadan, sekolah mengadakan kegiatan sholat duha bersama yang diterapkan pada seluruh siswa muslim. Oleh karena pada hari-hari biasanya tidak pernah diadakan. Terdapat beberapa siswa yang tidak ikut melaksanakan kegiatan tersebut. Anda juga mendapati guru lain yang tahu tentang hal itu, namun membiarkannya. Sebagai seorang guru, apa yang Anda lakukan pada siswa tersebut? Apakah A, bersikap seperti guru lain dan meyakini bahwa siswa-siswa tersebut akan sadar dengan sendirinya tanpa kita beri nasihat? Yang B, memberikan nasihat secara langsung dengan baik untuk mengikuti kegiatan sekolah agar tidak mempengaruhi temannya yang rajin sholat duha. Yang C, melaporkan siswa tersebut pada guru BK atau guru tata tertib untuk ditindaklanjuti sehingga tidak ada lagi siswa yang tidak mengikuti kegiatan sekolah. Yang D, memberikan sanksi kepada siswa yang mengikuti sholat duha dan memantau perubahan yang terjadi dari hari ke hari supaya rajin mengikuti sholat duha. Ini malah diberi sanksi. Yang E, menemui siswa secara langsung untuk mencari tahu alasan lebih dalam yang mungkin memiliki masalah lain dan membantu menyelesaikannya. Kira-kira jawaban yang sesuai adalah E. Menemui siswa secara langsung untuk mencari tahu alasannya lebih dalam yang mungkin memiliki masalah lain dan membantu menyelesaikannya. Sekarang kita lihat coba kalau menemui secara langsung, menanyakan tanpa memberikan nasihat kepada anak yang tidak mengikuti sholat duha itu, yang tidak mengikuti sholat duha, apakah sudah tepat? Kita coba baca pernyataannya lagi, deh. Terdapat beberapa siswa yang tidak ikut melaksanakan kegiatan tersebut. Anda juga mendapati guru lain yang tahu tentang hal itu, namun membiarkannya. Sebagai seorang guru, apa yang Anda lakukan pada siswa tersebut? Menemuinya secara langsung untuk mencari tahu alasan lebih dalam yang mungkin memiliki masalah lain dan membantu menyelesaikannya. Ini kaitannya dengan sholat duha. Tidak menjalankan sholat duha. Kira-kira yang B atau yang E, Bapak Ibu? Yang B, memberikan nasihat secara langsung dengan baik. Berarti dinasihati secara langsung dan baik untuk mengikuti kegiatan sekolah agar tidak mempengaruhi temannya yang rajin sholat duha. Kalau biasanya ada temannya yang tidak ikut, dibiarkan saja, teman yang lain akan mengikutinya. Jadi jawabannya adalah B. Dengan memberikan nasihat secara langsung dengan baik untuk mengikuti kegiatan sekolah agar tidak mempengaruhi temannya yang rajin sholat duha. Nomor 16. Para siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, mencakup budaya, nilai-nilai, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan orang tua. Terhadap berbagai perbedaan itu, sikap guru sebaiknya
Jika ada berbagai macam perbedaan di kelas, di sekolah, sikap yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah B. Sikapnya B, peka terhadap perbedaan siswa serta berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antar siswa satu dengan yang lainnya. Tepat sekali. Jawabannya selain guru harus peka, juga guru harus dapat memberikan contoh, menumbuhkan karakter untuk menghargai antar siswa yang satu dengan yang lainnya. Lanjut soal nomor 17. Seorang guru mendapatkan tugas untuk mendampingi siswa mengikuti suatu perlombaan. Tindakan proaktif yang penting dilakukan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah A, B, C, D, atau E, Bapak Ibu. Yang A, menjalankan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan yang diinstruksikan. Berarti Bapak Ibu tidak mengembangkan, tidak hanya melakukan sesuatu sesuai dengan petunjuk saja. Yang B, hanya menjalankan sebisanya karena tugas itu tidak sesuai dengan minat dan kompetensi dan bidang kompetensinya. Ini tidak boleh. Dengan sedikit terpaksa menjalankannya, ini juga tidak salah. Menjalankan sebaik mungkin yang mampu, termasuk memantau kepercayaan diri dan kesejahteraan siswa yang didampingi. Menjalankan sebaik mungkin yang dimampu, berarti itu kalau bisaku seperti ini ya wes seperti ini, tidak mau berusaha lebih. Itu yang D. Karena aku mampunya seperti ini, ya sudah seperti ini. Itu jawaban D. Sedangkan yang E, dengan sebaik-baiknya menjalankan tugas sehingga hasilnya bisa memuaskan. Berarti ini sungguh-sungguh kesepenuh hatian. Oke. Ini sesuai indikator nomor 17, yaitu merancang berbagai usaha untuk menuntaskan pekerjaan dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan dengan sikap kesepenuhhatian. Berarti bersungguh-sungguh menjalankan dengan sebaik-baiknya agar tugasnya memuaskan. Jawabannya E. Nomor 18. SR adalah seorang guru yang bertanggung jawab terhadap satu kelas. Untuk mewujudkan potensinya, ia perlu mengikuti beberapa kegiatan. Namun bersamaan dengan jam mengajar SR, ia membebani rekan guru ganti yang dititipi untuk mengajar di kelasnya. Menurut Anda, apa yang sebaiknya dilakukan oleh SR? Ini berarti A, fokus pada pengembangan diri karena rekannya pasti memahami kondisi SR. Berarti ini contohnya kalau mengikuti diklat, guru itu fokus pada kegiatan diklatnya, seminarnya, dan beranggapan bahwa rekannya pasti memahami kondisi guru tersebut. Yang B, tetap mengikuti kegiatan di luar dengan memberikan imbalan khusus kepada rekan guru yang sering menggantikannya mengajar. Tetap mengikuti diklat dan memberikan imbalan khusus kepada rekannya yang dimintai tolong. C, fokus pada mengajarnya yang dipadukan dengan pengembangan diri, misalnya melakukan penelitian tindakan di kelasnya dan mengikuti kegiatan pada waktu libur sekolah. Yang C, fokus pada pengembangan dirinya yang dikaitkan dengan tugas mengajar, karena jika SR berkembang akan berdampak positif bagi sekolahnya. Jadi ini itu memilih tetap mengembangkan dirinya dan beranggapan jika guru tersebut
mengikuti kegiatan pengembangan diri, maka akan berdampak positif bagi sekolahnya. Yang fokus pada pengembangan diri karena ada rekan guru yang dititipi, bukan menjadi masalah. Berarti kalau sudah titip ke guru yang lain, dianggap tidak ada masalah. Jawabannya? Jawabannya C. Fokus pada mengajarnya yang dipadukan dengan pengembangan diri, tetap fokus dan memilih mengikuti kegiatan pada waktu libur sekolah. Nomor 19. Memahami bagaimana perbedaan budaya yang sangat penting dan mempengaruhi praktik komunikasi. Mengidentifikasi kesulitan yang muncul dalam komunikasi antar budaya. Salah satu syarat terjadinya komunikasi yang efektif dengan peserta didiknya. Guru itu harus memiliki sikap empati terhadap peserta didiknya. Maksud pernyataan ini adalah, maksud dari empati terhadap peserta didik adalah A. Guru harus memiliki kemampuan untuk menetapkan diri pada situasi dan kondisi yang dihadapi peserta didiknya. B. Guru harus memiliki sikap saling menghargai dengan peserta didiknya. C. Guru harus mengenali karakteristik peserta didiknya, baik secara individual maupun kelompok. D. Guru harus memiliki kemampuan mendengarkan dan memahami perasaan orang lain. Empati. Empati adalah saya berempati dengan Anda, berarti sikap empati. Sikap empati adalah harus memiliki kemampuan untuk menetapkan diri pada situasi dan kondisi yang dihadapi peserta didik. Jika peserta didik mengalami kesulitan, seorang guru harus berempati, berarti harus mampu memahami kondisi peserta didik saat mengalami kesulitan. Itu empati. Jawabannya nomor 20. Kesempatan untuk menempuh pendidikan lanjut tidak mudah didapatkan. Seandainya Anda mendapatkan kesempatan itu, apakah yang Anda nilai sebagai yang paling penting? Pengembangan wawasan melalui belajar. B. Pengembangan jejaring sosial yang bermanfaat kelak bagi pekerjaan. C. Peningkatan kecakapan dalam melaksanakan tugas di tempat kerja. D. Peningkatan ilmu, pengetahuan, keterampilan sebagai hasil studi lanjut. Yang E. Pengembangan diri sebagai guru yang dapat bermanfaat untuk diri dan orang lain. Kira-kira yang mana, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mendapat kesempatan untuk menempuh pendidikan lanjut? Bahwa pengembangan diri sebagai guru itu yang dapat bermanfaat untuk diri dan orang lain. Jadi dapat berguna untuk dirinya sendiri dan setelah menempuh pendidikan itu dapat ditularkan kepada orang lain, bermanfaat kepada orang lain. Oke. Jadi jawabannya E. Oke. Untuk indikator 1 sampai indikator 20 ini kita hanya memilih sikap yang paling tepat. Pasti Bapak Ibu sudah bisa, oke? Pripun? Sudah bisa semua? Ya. Ya. Kalau sudah bisa semua, mulai indikator 21 itu sudah masuk ke aspek pedagogi. Sebentar, Bapak Ibu. Sambil soalnya dibaca dulu di nomor 21. Sebentar. Teori.
Bapak Ibu, sambil Bapak Ibu membaca, nanti saya izin share screen untuk menjelaskan tentang teori perkembangan. Izin share screen. Oke. Untuk mengerjakan soal nomor 21 sampai soal nomor 20 di indikator 20 nomor 21 sampai indikator 23, kita harus memahami berbagai macam teori perkembangan siswa dan teori belajar. Bapak Ibu pasti sudah pernah mendengar teori perkembangan siswa. Sudah pernah mendengar dan mempelajarinya atau belum? Sudah atau belum, Bapak Ibu? Sudah. Sudah nggih, teori perkembangan siswa. Jadi nanti kita membedakan teori perkembangan dan teori belajar. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan terlebih dahulu. Teori perkembangan siswa itu digunakan untuk mengetahui perkembangan kepribadian siswa, apakah kepribadiannya itu baik, apakah kepribadiannya itu buruk. Dalam teori perkembangan siswa, itu digunakan untuk mengetahui perubahan tingkah laku pada siswa, yaitu dari anak-anak hingga dewasa. Teori perkembangan siswa itu dibagi menjadi teori psikoanalitis. Teori psikoanalitis yang pertama yaitu mempelajari tentang kepribadian atau tingkah laku peserta didik. Jadi kepribadian dan tingkah laku peserta didik ini dapat terbentuk melalui apa yang ada dalam diri peserta didik tersebut. Bagian aspek yang ada dalam diri siswa itu ada insting. Maksudnya atau insting ini adalah memandang nilai dan norma tanpa memandang nilai dan norma kesenangan. Jadi ini sesuai kata hatinya, tidak disesuaikan dengan nilai norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan superego itu adalah sesuai dengan aturan atau nilai norma dalam masyarakat. Untuk penengahnya antara id dan superego itu adalah ego. Contohnya begini Bapak Ibu agar lebih paham. Untuk menghasilkan kepribadian yang baik, untuk mencetak itu kepribadian anak itu baik atau tidak, di diri anak itu ada 3 komponen ini. Id, ego, dan superego. Id ini kita anggap sebagai setan dalam diri kita. Jadi id ini itu perbuatan apa yang keluar dari pikiran kita tanpa memilih itu sesuai dengan aturan, nilai, norma atau tidak. Contohnya saat kita melakukan ulangan, diri kita saat tidak bisa mengerjakan soal itu ada bisikan, ayo ngerpek, ayo menyontek temannya, itu id. Di sini tanpa memandang nilai dan norma. Sedangkan superego di dalam tubuh kita itu juga ada malaikatnya. Jika kita tidak bisa mengerjakan, superego ini memberikan pesan, jangan menyontek, nanti dosa, itu perbuatan tidak baik. Itu adalah superego karena sesuai dengan aturan atau nilai dan norma dalam diri kita. Ego
ego ini yang menentukan. Jika perilakunya itu menjurus pada perilaku negatif, kepribadiannya itu kepribadian yang tidak bagus, maka yang dipilih adalah it, yaitu dengan tetap menyontek. Sedangkan jika tubuh kita memilih perilaku yang bagus dengan tidak menyontek dan mengerjakan sebisanya, berarti kita itu menuruti kata-kata dari super ego. Super ego lah yang menang. Tingkah laku akhirnya, jika anak itu berbuat baik, berarti super ego yang dominan dalam tubuh anak tersebut. Jika perbuatannya itu jelek, it itu yang berperan penting dalam tubuh anak itu. Ngoten Bapak Ibu, paham? Paham. Untuk teori psikoanalitis itu tentang kepribadian dan tingkah laku pada anak. Tingkah laku ini ada yang baik, ada yang jelek. Tingkah laku baik itu berarti super egonya yang menang. Tingkah laku jelek berarti it, instingnya yang menang. Super ego itu sesuai dengan aturan, nilai dan norma. Dan it itu tidak sesuai dengan nilai dan norma. Untuk teori yang kedua, teori perkembangan yang kedua itu adalah teori kognitif. Teori kognitif ini kata kuncinya adalah pemerolehan pengetahuan baru. Teori kognitif pemerolehan pengetahuan baru. Bagaimana cara anak memperoleh pengetahuan baru? Itu ada tahapannya. Tahapannya yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Asimilasi itu adalah memperoleh informasi baru dan memasukkannya ke dalam skema sekarang. Jadi anak belum tahu apa-apa, diberikan pengetahuan baru pertama kali memperolehnya itu adalah asimilasi. Sedangkan akomodasi ini adalah penerapan dari asimilasi. Sudah memperoleh pengetahuan baru, memperoleh pengetahuan sama diterapkan. Misalnya asimilasinya anak baru pertama belajar tentang penjumlahan. Akomodasinya ketika diberikan guru soal tentang penjumlahan, anak bisa mengerjakan, menerapkan asimilasi. Berarti dari pengetahuan baru yang diperoleh, memperoleh pengetahuan lagi, pengetahuan itu bisa diterapkan. Ekuilibrasi ini penengah antara asimilasi dan akomodasi. Untuk teori perkembangan yang ketiga adalah teori perilaku. Teori perilaku ini hampir sama Bapak Ibu dengan teori behaviorisme, yaitu teori yang menekankan pada perubahan tingkah laku pada seseorang, di mana kata kuncinya ada stimulus dan respon. Setiap guru memberikan stimulus, pasti anak merespon stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Bagaimana cara anak merespon? Jika anak merespon dengan baik, maka guru akan memberikan reward, hadiah. Jika anak itu merespon dengan hal yang tidak baik, maka guru tersebut memberikan punishment, memberikan hukuman. Sedangkan teori etologis itu kata kuncinya adalah perubahan perilaku yang dipengaruhi oleh proses pengasuhan, usia, genetik anak. Jadi teori etologis ini biologis anak itu mempengaruhi. Maksudnya seperti ini, Bapak Ibu. Etologis itu berkaitan dengan biologi pola pengasuhan. Jika anak dari kecil ketika anak itu memberikan tangisan, Bapak Ibu segera merespon tangisan anak tersebut tidak akan menangis secara terus-menerus. Ketika anak itu senyum-senyum, kita respon dengan senyuman, anak itu akan memberikan respon yang baik terhadap kita. Tetapi apabila anak itu menangis, meminta sesuatu, tidak kita turuti, maka sampai besar perilaku rewelan itu akan tetap terus terjadi. Itu karena
etologis dari diri anak, tidak adanya respon biologis yang diberikan oleh orang tua, tidak adanya kasih sayang yang diberikan oleh orang tua kepada anak. Sedangkan teori ekologis, ini kata kuncinya adalah lingkungan. Lingkungan mempengaruhi proses pembentukan tingkah laku dan perilaku anak. Lingkungan yang baik akan memberikan dampak perilaku yang baik kepada anak. Sedangkan lingkungan yang tidak baik akan memberikan dampak atau perilaku yang tidak baik pula kepada anak. Teori belajar yang selanjutnya adalah teori belajar sosial. Kata kuncinya adalah dengan meniru tingkah laku orang lain. Di sini orang yang dijadikan model, dijadikan teladan, itu ditiru perilakunya. Misalnya anak-anak mengidolakan Pak Bupati. Jadi perilaku peserta didik itu juga sesuai dengan perilaku baik dari Pak Bupati atau orang-orang terdekatnya. Itulah macam-macam dari teori perkembangan siswa. Ada teori psikoanalitis tentang pembentukan kepribadian atau tingkah laku, ada teori kognitif pemerolehan pengetahuan baru melalui asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Teori perilaku seperti teori behaviorisme, ada stimulus, ada respon, jika baik diberi reward, jika tidak baik diberikan punishment. Teori etologis tentang pola pengasuhan, pola biologis pada anak. Ada teori ekologis yang kata kuncinya lingkungan anak itu mempengaruhi pembentukan perilaku. Jika lingkungannya baik, berarti menghasilkan perilaku yang baik. Jika lingkungannya jelek, tidak baik, perilaku yang dihasilkan anak juga tidak baik. Teori belajar sosial, ini ada kata kuncinya meniru tingkah laku orang lain yang diidolakan, yang diteladani. Perilaku yang baik akan ditiru oleh anak tersebut. Jelas bisa membedakan Bapak Ibu? Mohon maaf Bu, suaranya terputus-putus Bu. Jelas. Oh, suaranya terputus-putus. Nggak, saya ulangi sebentar untuk teori perkembangannya. Teori perkembangan yang harus kita pahami itu ada teori psikoanalitis, itu tentang pembentukan kepribadian atau tingkah laku. Kepribadian yang baik pada diri kita itu berasal dari menangnya super ego dalam diri kita. Kalau kepribadiannya buruk, berarti it yang ada di diri kita itu yang dominan. Itu tidak sesuai dengan nilai dan norma, sedangkan super ego sesuai dengan aturan dan norma. Teori kognitif ini adalah teori pemerolehan pengetahuan baru, yaitu tahapannya asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Akomodasi itu pertama kali pengetahuan baru itu kita peroleh. Akomodasi penerapannya dari asimilasi, sedangkan ekuilibrasi adalah penengahnya. Teori perilaku, perubahan perilaku anak. Perubahan perilaku anak itu sesuai dengan stimulus rangsangan yang diberikan oleh menerimanya dengan baik. Anak merespon dengan baik itu kita berikan reward, sedangkan kalau anak merespon dengan hal-hal yang tidak baik kita berikan hukuman atau punishment. Sedangkan teori etologis itu adalah teori yang dipengaruhi oleh proses biologis atau pengasuhan dari orang tuanya atau orang terdekatnya. Jika kita selalu merespon anak dengan cepat dari tangisan, gerakan anak, maka anak itu akan merasa adanya pemenuhan kasih sayang terhadap dari orang tuanya. Jadi anak itu tidak menunjukkan perilaku yang buruk.
Sedangkan teori ekologis adalah lingkungan yang mempengaruhi proses pembentukan perilaku anak. Lingkungan yang baik itu memberikan dampak perilaku yang baik, lingkungan yang jelek memberikan dampak yang jelek. Teori belajar sosial itu adalah dengan cara perilaku itu hasil dari meniru tingkah laku orang lain. Perilaku itu dari perilaku individu yang terjadi itu hasil dari meniru orang yang diidolakan atau orang terdekatnya, dan perilaku yang ditiru adalah perilaku yang positif. Jelas Bapak Ibu? Jelas, Bu. Jelas, nih. Sekarang kalau jelas kita ke nomor soal 21. Menurut teori ini, anak-anak menyesuaikan diri dengan dua cara, yaitu asimilasi dan akomodasi. Diingat, tadi kata kuncinya, jika ada asimilasi, akomodasi. Bu. Jawabannya adalah Kognitif. kognitif. Oke, tepat, kognitif. Sekarang saya ulangi, Bu. Kalau ekologi tadi kata kuncinya apa? Ekologi berdasarkan lingkungan. Okay. Kalau ekologi, Proses pengasuhan. Proses pengasuhan atau biologis. Kalau belajar sosial, ini kata kuncinya meniru perilaku orang lain. Kalau psikoanalitis mempelajari tentang kepribadian atau tingkah laku. Jadi jawaban yang benar adalah dengan kata kunci memperoleh pengetahuan baru melalui asimilasi dan akomodasi. Sekarang nomor 22. Teori ini menekankan bahwa perilaku sangat dipengaruhi oleh biologi terkait dengan evolusi dan ditandai oleh periode penting. Belajar sosial. Dipengaruhi oleh biologi terkait dengan evolusi ditandai oleh periode penting atau peka. Jadi kepekaan anak itu terlatih atau tidak itu melalui berdasarkan teori perkembangan apa tadi? Belajar Ekologi. sosial, Bu. Belajar sosial, ekologi atau apa? Yang dipengaruhi oleh biologi, proses biologi. Proses pengasuhan itu etologi benar. Kalau ekologi tadi lingkungan Bapak Ibu yang mempengaruhi. Kalau belajar sosial itu meniru perilaku orang lain yang diidolakan. Jelas nggih? Perbedaannya sudah jelas nggih? Nanti sambil dipelajari nggih. Sekarang tentang teori belajar. Pasti Bapak Ibu semua ingat dan sudah sering menerapkan teori belajar ini. Ada teori belajar itu, ada teori humanisme, kognitivisme, behaviorisme, konstruktivisme, ada teori sibernetik. Kalau humanisme, ini kata kuncinya adalah memanusiakan manusia, sampai hafal. Ini membantu anak untuk mengaktualisasikan dirinya, menghargai segala jenis perkembangan anak. Kalau kognitivisme itu seperti tadi Bapak Ibu, proses pemerolehan pengetahuan baru. Ini melalui asimilasi, akomodasi, dan ekvilibrasi. Kalau behaviorisme, ini adalah proses perubahan tingkah laku. Kata kuncinya pasti ada kata-kata stimulus, memberikan rangsangan guru, ada respon.
berarti. Nih, di sini peran guru adalah guru yang aktif, gurunya yang aktif. Sedangkan siswanya itu pasif, itu teori behaviorisme. Sedangkan teori belajar lain lebih menekankan pada keaktifan peserta didik. Oke. Stimulus respon jika baik tadi diberi reward, jika tidak baik diberikan punishment atau hukuman. Dalam teori behaviorisme ini lebih menekankan pada hasil belajar, tidak proses belajar. Sedangkan teori konstruktivisme ini adalah pembentukan pengetahuan sendiri, pemerolehan pengetahuan sendiri melalui metodologi ilmiah. Jadi di sini anak yang aktif, anak yang menjadi aktor dalam pembelajaran. Anak bersama kelompok memperoleh pengetahuannya sendiri melalui metodologi ilmiah, yaitu bisa melalui penyelidikan atau penemuan. Ini siswanya yang aktif memperoleh pengetahuan sendiri, mengkonstruk. Sedangkan sibernetik adalah teori belajar yang menekankan pada penerapan teknologi informasi komunikasi atau IT dalam proses pembelajaran. Jadi sudah menggunakan laptop, menggunakan berbagai fasilitas internet, menggunakan berbagai fasilitas dalam pembelajaran daring kemarin, misalnya ada mengenal Zoom, mengenal Google Meet, mengenal Google Classroom. Itu adalah penerapan dari teori sibernetik, pemanfaatan TIK atau IT dalam proses pembelajaran. Sekarang nomor 23. Pak Anam dalam memberikan materi nilai-nilai Pancasila pada kegiatan pendahuluan memaparkan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan penjelasan terkait dengan instrumen penilaian kepada peserta didik, di mana kelompok yang bagus akan mendapatkan reward, sedangkan kelompok yang kurang akan diberikan punishment. Dalam hal ini, Pak Anam menerapkan teori belajar apa, Bapak Ibu? Behaviorisme. Yaitu teori behavioristik. Jelas nggih? Sudah bisa membedakan nggih? Putri, soalnya tolong di share screen. Soalnya di share screen. Oh, nggih. Saya ulangi lagi, Bu. Maaf. Ini hitam lagi. Sudah terlihat, Bu? Sudah terlihat? Sampun. Sampun, nggih. Ini tadi jawabannya behaviorisme. Ada kata-kata stimulus, ada kata-kata respon, mendapatkan reward jika baik, mendapatkan punishment jika kurang baik. Sekarang nomor 24. Ini saya pripun? Lanjut ke nomor 24. Ya. Ya, nggih. Sampai nomor 25 nggih, Bapak Ibu nggih. 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 24, dua soal lagi. Seorang guru SD ingin menerapkan pembelajaran matematika di kelas 1 berdasarkan pada teorinya Brunner, yaitu langkah pembelajaran matematika ada enaktif, ikonik, dan simbolik. Jika kompetensi yang diharapkan adalah siswa mampu menjumlahkan dua bilangan dengan hasil maksimal adalah 20, maka langkah yang tepat adalah, jadi Bapak Ibu, tahapan pada teori Brunner itu ada enaktif. Enaktif itu adalah tahapan dengan bantuan anak memperoleh pengetahuan, lebih memahami pengetahuan baru itu dengan bantuan benda nyata. Sedangkan ikonik, anak akan lebih memahami pengetahuan yaitu dengan bantuan gambar.
Jadi kalau inaktif itu benar-benar benda nyata. Kalau ikonik itu bisa menggunakan gambar. Kalau simbolik itu bisa menggunakan simbol atau tulisan. Jadi kalau mengajarkan pengurangan pada anak di kelas rendah, kalau pada tahapan inaktif benar-benar menggunakan benda nyata. Misalnya menggunakan apel, 3 apel dikurangkan 2 apel, dikurangi 2, diambil 2 apelnya, masih berapa? Kalau ikonik menggunakan gambar apel, 3 dikurangi 2, berarti 3 apel dikurangi 2 apel. Kalau simbolik menggunakan simbol atau tulisan atau angka, berarti angka 3 dikurangi angka 2, itu simbolik. Jika kompetensi yang diharapkan adalah siswa mampu menjumlahkan 2 bilangan dengan hasil maksimal 20, maka langkah yang tepat adalah mana Bapak Ibu? A, Yang B, C atau D? C. G. D. Kalau A, siswa menuliskan soal penjumlahan, misal 2 ditambah 3. Siswa memperagakan dengan benda konkret dan menggambarkan hasil peragaan penjumlahan. Ini terbalik, ya. Seharusnya kalau sesuai tahapan ini menggunakan benda konkret terlebih dahulu untuk memperagakan penjumlahan, baru siswa mengerjakan penjumlahan melalui gambar, baru menuliskan simbol penjumlahan bilangan tersebut. Jadi jawaban yang sesuai itu mana Bapak Ibu? D. D. Coba D. Siswa diberi benda, nggih, D. Kartu simbol deh. Benda konkret inaktif, menggunakan gambar ikonik, menuliskan simbolik. Jelas nggih? Antara inaktif, ikonik dan simbolik sudah bisa membedakan nggih? Nggih. Nggih. Nomor 25 tentang penilaian. Nggih. Bapak Ibu, untuk memahami tentang penilaian, kita ingat lagi, penilaian otentik holistik itu harus memperhatikan 3 aspek, yaitu yang dinilai adalah aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Aspek sikap itu untuk menilai sikap menggunakan apa saja, untuk menilai pengetahuan menggunakan apa saja, untuk menilai keterampilan menggunakan apa saja. Sikap contohnya ada lembar observasi, ada jurnal, ada penilaian diri, ada penilaian antar teman, ada wawancara, itu untuk menilai sikap. Sedangkan pengetahuan itu instrumennya ada tes tertulis yang macamnya banyak sekali, ada pilihan ganda, menjodohkan, benar salah, isian singkat, uraian. Ada tes lisan, bisa memberikan kuis, ada tes penugasan PR, itu untuk menilai pengetahuan. Sedangkan untuk menilai keterampilan itu instrumennya juga banyak Bapak Ibu. Besok kita pelajari lebih mendalam. Ada portofolio, ada proyek, ada produk, ada praktek, ada unjuk kerja, kinerja, penilaian. Ada unjuk kerja, ada kinerja, ada praktek, itu adalah jenis penilaian keterampilan. Sekarang kita coba kerjakan yang nomor 25. Itu untuk lengkapnya besok kita pelajari. Pembelajaran remedial itu dimulai dari identifikasi kebutuhan peserta didik. Kebutuhan peserta didik ini dapat diketahui dari analisis kesulitan belajar peserta didik dalam memahami konsep-konsep tertentu. Berdasarkan analisis kesulitan belajar itu, baru kemudian guru memberikan pembelajaran remedial kepada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Berikut ini yang bukan instrumen untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik adalah yang mana Bapak Ibu? Apakah
tugas portofolio, wawancara, tes kepribadian, tes tertulis, atau observasi untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik. Observasi, Bu. Observasi. Kalau begini, kalau observasi itu kaitannya dengan untuk mengatasi kesulitan belajar, berarti diobservasi. Ini kesulitannya yang mana, bagian mana? Nanti guru memberikan tindakan, memberikan solusi, melakukan observasi. Wawancara itu ditanya langsung anaknya, kamu kesulitanmu di bagian apa? Seperti itu. Tes tertulis melihat hasil belajarnya, apakah anak ini mencapai KKM atau tidak, kesulitan belajarnya gimana. Dengan tes kepribadian itu kaitannya dengan melihat minat dan motivasi anak dalam belajar. Yang tidak merupakan instrumen untuk mengatasi kesulitan belajar itu tugas portofolio, Bapak Ibu. Karena portofolio ini hanya kumpulan catatan. Kumpulan catatan atau rekap tugas dari peserta didik, kumpulan dari produk-produk tugas-tugas yang sudah dikerjakan peserta didik. Fungsinya untuk mengetahui catatan perkembangan peserta didik. Bapak Ibu. Biasanya catatan rekap tugas ini dikumpulkan per semester, per tahun untuk mengetahui perkembangannya, apakah bagus atau tidak. Jadi jawabannya yang bukan instrumen untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik adalah tugas portofolio. Untuk penilaian besok kita akan bahas lagi di pertemuan berikutnya, nggih. Apa saja penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Pak Yuda, pripun, ini dilanjutkan atau bagaimana? Dilanjutkan besok mawon, Bu. Oh, nggih. Nggih. Bapak Ibu semua, demikianlah belajar bersama kita di malam hari ini. Semoga pembahasan dari kisi-kisi tadi bisa menjadikan bekal untuk Bapak Ibu semua dalam menghadapi pretest. Jika Bapak Ibu sudah mempunyai modal, nah ini adalah proses pengingatan kembali agar Bapak Ibu lebih ingat, lebih memahami, dan bisa membedakan, memilih jawaban yang paling benar, begitu. Kita lanjutkan pembahasannya untuk besok, nggih. Nggih, terima kasih Bu Putri Nur Fahmi. Untuk Bapak Ibu sekalian, pertemuan besok jam 7 nggih, kita sepakati saja besok dimulai jam 7 malam seperti tadi. Itu saja, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami masih banyak kekurangan. Selamat beristirahat. Untuk pertemuan kali ini kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat Bapak Ibu. Pak Nuwun, Pak Yuda dan teman-teman. Terus suwun. Nggih.